Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, Baik. jika pertanyaan saya kurang tepat diluruskan. Yang mau saya tanyakan itu, apa perbedaan istilah fardu sama wajib? Yang pertama. Yang kedua, kita tahu ada hukum-hukum taklifi, ada, kita tahu ada 5 ya Pak Kiai. Sementara para imam punya ketentuan tersendiri hukumnya, misalnya menetapkan sesuatu perkara dan hukum yang wajib. Tentu setiap hukum yang ditetapkan itu ada ganjaran dan ada konsekuensi. Yang mau saya tanyakan, kedudukan antara hukum yang langsung dari Allah dengan kedudukan hukum, maksud hukum wajib di sini, yang langsung dari Allah dengan yang oleh para imam, itu kira-kira seperti apa Pak Kiai? Jika dari Allah kita langgar udah pasti dosa. Tapi kalau jika dikatakan oleh para ulama kita, itu bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak ada hukum yang ulama ngarang-ngarang sendiri tentang hukum. Enggak ada. Semua ulama itu menetapkan hukum berdasarkan Quran dan hadis. Yang nampaknya ulama menetapkan itu, kenapa kita nampak begitu? Bila kalimat itu tersirat, tidak wadihud dalalah, tidak jelas, ini ulama bakal memperjelas. Jadi ulama itu tidak ada satupun ulama yang membuat hukum. Enggak ada. Ulama yang membuat hukum tidak ada. Semua hukum itu Allah dan Rasulnya. Ulama enggak ada. Bahkan berbicara hukum waris, Rasul pun tidak. Warisan, Nabi tidak ada memberikan statement tentang warisan kecuali apa yang tertera dalam Al-Quran. Enggak ada. Karena Al-Qurannya udah jelas tentang warisan, sehingga enggak ada hukum lagi. Kenapa begitu? Duit masalahnya. Kalau Nabi yang bilang laki-laki 2, perempuan 1, ini Nabi tidak membela kaum feminim, tidak peduli perempuan. Kalau Nabi yang bilang, bakal ada yang nuduh, bisa begitu. Tapi Nabi tidak. Enggak ada. Yang bilang Quran, you mau percaya nggak sama Allah? Begitu. Ini Allah. Ibu bila anaknya mati, anaknya mayit mati, punya ibu masih muda, keluarga muda mati, emaknya masih hidup, ibu dapat 1/6. Kalau anaknya punya anak, si mayitnya punya anak, ibu. Kalau nggak punya anak, sementara masih bujangan atau udah nikah, bapak ada, ibu ada, bapaknya mayit, ibunya mayit, ama istrinya atau suaminya, oh kalau begini sulusul baki, udah ada aturan-aturannya. Jadi tidak ada ulama yang membuat hukum, hanya ulama menetapkan hukum. Kenapa berbeda? Ini sudut pandang yang membuat berbeda antara lengkap atau lengkap. Lengkap atau tidak datanya, ini bakal menetapkan hukum. Contoh Imam Ahmad, ketika ada hadis yang sahih dari Nabi,
Contoh, man akala lahmal jazur fa'alaihil wudu. Siapa orang yang makan daging unta, maka atasnya berwudu. Kudu wudu. Kudu wudu. Kudu ini wajibkah, sunnatkah? Ini berbeda sudut pandang. Kenapa beda? Karena beda sudut pandang. Sama aja kita ke puncak juga. Ada yang lihatnya kuehnya, lihatnya gunungnya, lihatnya makanannya, lihatnya hotelnya. Enggak sama. Karena tergantung daya tangkap. Maka Imam Ahmad melihat praktek Nabi habis makan daging unta wudu. Maka kata Imam Ahmad, kalau begini wajib wudu. Wudu itu batal dengan makan daging unta. Berarti makan daging unta batalin, kata Imam Ahmad. Dari mana? Fakta. Nabi habis makan daging unta wudu. Itu fakta. Dari situ. Imam Syafi'i kagak. Itu kudu itu nggak wajib. Sehingga wudu nggak batal. Sunat doang. Dari mana? Masalahnya Nabi nutupin sahabatnya yang kentut di muka umum. Bunyi kagak, bau tapi di hadapan Nabi. Ada yang bilang, lu boleh kagak ngaku, entar mau sholat isya lu, kan kudu wudu mau sholat, biarin lu kagak ngaku. Maka Nabi tutup yang makan daging unta wudu. Sampai dibilang, engkau juga makan tadi? Ya kami juga wudu. Hanya karena menutupi rasa malu orang. Berarti bukan karena batal. Berarti nggak batalin. Berarti kudu di situ sunat. Ini yang menyebabkan ulama berbeda. Tidak ada ulama yang menetapkan hukum. Ngarang hukum salah. Nggak boleh. Harus berdasarkan data ilmiah. Itu ulama. Jadi nggak ada ulama yang menetapkan ini, menetapkan itu. Hukum itu hakimnya Allah. Ulama mengungkap hukum, tapi tidak menetapkan. Tidak menetapkan. Itu ulama. Lalu apa bedanya? Apa itu fardu dan wajib? Di dalam fikih Syafi'i, fardu dan wajib sinonim. Kalau fardu wudu ya wajib wudu. Fardu sholat ya rukun sholat ya wajib sholat. Begitu seterusnya. Kecuali pada bab haji. Bab haji antara fardu dan wajib berbeda. Kalau fardu, kalau ditinggalkan hajinya nggak sah. Kalau wajib, kalau ditinggalkan hajinya sah. Tapi bayar denda. Semacam mabit di Muzdalifah, nggak mabit kita naik bis, jalan aja. Wajib haji, bayar dam, namanya wajib. Kayak pakai kaos oblong, lagi ihram, wajib kita ngebuang yang berjahit, kita pakai, melanggar wajib. Yang kayak begini bayar dam, umrohnya sah, kena denda. Itu dalam fikih Syafi'i. Wajib, fardu sinonim, kecuali pada bab haji. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar-Ramli di dalam kitabnya Syarhus Sittin Mas'alah. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian.